Itu ada 4 perang besar yang saya merasakan atau saya mengalami di Gaza. Banyak bayi-bayi itu yang di inkubator dikeluarin dan mereka tergeletak meninggal begitu aja, banyak banget. Saya bilang sama istri saya, ini Abdullah, ini mirip. Saya nggak yakin bahwa ini Abdullah, nggak, tapi ini sangat mirip. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan ada Mbak Ayu Aida dan Mas Oday Al-Ahras ya. Dan kebetulan Mas Oday Al-Ahras ini asli orang Palestina. Iya. Benar ya? Kalau Mbak Ayu orang mana, Mbak? Asli orang Jember. Oh iya. Ma Allah, sekampung sama suami. Iya, sama sana. Sebenarnya kenal, cuman mungkin lupa. Masa? Iya. Kenal dari waktu masih emang seumur apa gimana? Enggak, temennya kakak saya, Temen jadi kakak. pernah ketemu gitu. Masya Allah, jodoh ya. Ketemu di mana sama Mas Oday? Di mana, Bang? Ini bertanya ke saya. Bertemu di Indonesia, di sini. Jadi memang Mas Oday ini udah tinggal di Palestina dari lahir. Iya. Lalu pindah ke sini. Iya, sudah sekitar 5 tahun tinggal di Indonesia, alhamdulillah, dan sudah belajar bahasa Indonesia di sini juga pertama kali juga. Tapi itu tambah rencana juga, rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berada di Indonesia. Boleh tahu nggak waktu itu ke Indonesia dalam rangka pengen hanya liburan atau pengen kerja atau apa? Ya, pertama kali itu ada undangan dari teman saya yang namanya tahu beliau sangat orang sangat baik, dan saya menganggap beliau itu orang tua saya kalau saya bilang. Beliau tinggal di Malaysia. Dia undang saya untuk ke Indonesia untuk menjadi imam di salat tarawih itu 2019 dan mengisi acara untuk Palestina gitu. Cuman 1 bulan saja janjiannya gitu. Ternyata tapi saya nggak bisa pulang ke Palestina karena jalur Rafah yang akses itu sudah tutup. Jadi saya nggak bisa pulang kampung gitu, nggak bisa pulang ke Palestina. Oke, sebentar Mas. Ini pengetahuan saya tentang Palestina ini kan benar-benar kurang ya gitu. Makanya saya tuh sangat-sangat penasaran, suka sampai ngeliat scroll di media sosial, tapi kan banyak fakta-fakta yang berbeda-beda gitu ya. Saya mau tanya langsung dari Mas Oday sebagai orang asli Palestina. Kalau kita mau ke Palestina, itu jalurnya memang harus lewat Israel? Iya, pertama kita harus membedakan antara 3 hal. Atau 3 tempat di Palestina. Palestina itu sekarang 3 tempat. Palestina, Gaza, bagian Gaza, jalur Gaza. Jalur Gaza. Ya, Gaza Strip. Gaza Strip. Itu hanya 1% dari Palestina. Dan itu dekat dari Mesir. Perbatasan Israel. Iya, di antara Israel, kalau kita bilang bahasanya Israel, tapi itu Palestina yang dijajah namanya asli gitu. Israel dan Mesir, dan sekarang tidak ada Israel di dalamnya. Tentara Israel tidak ada di dalam Gaza, hanya memblokir Gaza. Yang kedua, itu Israel atau Palestina yang dijajah. Itu semua 100% orang Zionis, Israel yang menjajah Palestina. Itu nama daerahnya? Israel sekarang. Oh, yang sekarang ini. Iya, nama daerah negara Israel gitu. Padahal itu Palestina. Iya. Ya, dan itu semua isinya orang Zionis gitu. Tidak ada orang Palestina di situ. Yang ketiga, itu saya cerita ini semua masih ada di dalam Palestina juga. Tapi yang namanya sekarang apa gitu. Jadi yang ketiga itu ada tepi barat. Tepi barat itu campur, ada orang Zionis di situ, pendudukan namanya.
dan ada orang Palestina juga di situ. Oke. Tepi Barat dikuasai oleh Israel juga, yang punya otoritas di sana, yang punya akses bisa kemana-mana, membunuh saudara kita di sana. Jadi 3 ini. Kalau orang Indonesia misalkan mau ke Aqsa gitu, itu harus lewat tepi barat dulu, Jordan ke tepi barat. Kalau mau ke Gaza, memang tidak bisa orang Indonesia, kecuali punya hubungan suami istri gitu atau anak, bisa ke Gaza dan itu lewat Mesir. Dan itu tidak setiap waktu bisa. Itu sering dia tutup jalurnya, susah. Yang tepi barat itu yang biasa disebut West Bank. Oke. Tepi barat West Bank. Kalau ya. bandaranya sendiri berarti beradanya di West Bank. Palestina tidak punya bandara. Yang Israel, Bang. Oh, Israel Ya, kan bandaranya ini. di Israel. Ya, Jadi- walaupun itu Palestina tapi kan sekarang diakui Israel. Iya. Bandaranya di situ. Di situ. Jadi Masya Allah. yang bom ini terletak di Gaza. Makanya Bang Ode tadi bilang ada 3 bagian, Oke. yaitu Gaza yang biasa disebut penjara terbesar dunia. Masya Allah. Nah, Gaza itu yang di blok yang sekarang terjadi perang itu di Gaza, Ya. gitu. Iya. Nah, itu jalurnya hanya melalui Kairo, Mesir, yang sering kita sebut jalur Rafah. Oke. Nah, yang 2 bagian itu di mana? Ada di Palestina di luar Gaza. Oke. Gitu. Gaza itu hanya di blok cuma 1%-nya aja. Iya, Nah, iya. di luar itu ada daerah yang sudah dijajah oleh Israel, Yerusalem dan tempat lainnya. Mm-mm. Nah, ada daerah di sebelah Yerusalem itu dinamakan West Bank itu, tepi Oke, barat kayak ya. Jenin, Hebron, Ramallah Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya. itu satu-satunya jalan kalau mau ke situ lewat Jordan. Ya ampun. Jadi kalau orang yang ada di Gaza itu tidak bisa ke tepi barat di West Bank, orang yang di West Bank juga tidak bisa ke Gaza. Oke. Padahal itu satu Padahal tanah. itu satu tanah. Iya, satu satu daratan. negara. Hanya diblokir yang Gaza. Oke. Nah, maksudnya aku berarti kan di Palestina mayoritas muslimnya itu berarti semua di Gaza. Semua ada di Palestina itu ada Muslim. Berarti di Israel pun ada. Ada. Oke. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada pembunuhan. Jadi dan memang dijajah semuanya. Bedanya kalau Gaza itu penjajahannya adalah dengan cara diblokir. Iya. Dan kalau misalkan ada perang itu hanya melalui udara, yaitu bom. Oke. Karena di situ tidak ada tinggal rakyat Israel. Jadi Oke. hanya penduduk Palestina saja. Oke. Nah, kalau yang di luar Gaza itu pembunuhannya masih tetap dijajah, yaitu dijarah tanahnya, rumahnya dengan dibakar, ditembak setiap hari. Jadi syahidnya itu penembakan kalau di sana karena mereka tinggal bersama Israel. Jadi memang ini adalah pure penjajahan, Iya. perebutan wilayah, Betul. ya. Dan banyak banget umat Kristiani juga yang ternyata tinggal di situ. Iya. Ya, Ya kan, dan mereka pun bersuara sekarang bahwa halo, kita juga ada loh di sini. ya, Gitu, dan mereka juga kena ya ternyata ya. ya. Iya. Banyak gereja sekarang, sekitar 5 gereja di Palestina yang sudah dihancurkan juga, dan 75 masjid sampai saat ini yang sudah terhancur. Saya kasih angka-angka supaya update informasi ya Oke, dari iya. khususnya dari Gaza. Iya. Ada sekitar 50.000 rumah yang sudah dihancurkan Masya selama 40 hari ini. Terus ada sekitar 35.000 ton dari TNT, dari ledakan yang turun atas Gaza. Itu sama dengan 3 bom nuklir yang diturunkan atas Nagasaki atau Hiroshima. Yang Itu kalau genocide- dikumpulin, yang genocide iya. ya. Iya, kalau dikumpulin itu Kumpulin. menjadi tiga bom besar. Tapi itu pecah di seluruh Gaza selama 40 hari ini. Sudah sekitar 50% dari Gaza itu sudah tempatnya hancur secara seluruh atau secara sedikit gitu. Itu sudah hancur. Mas Onat, yang mau aku tanya, ini kan sudah orang baru tahu kejadian ini gara-gara Hamas menyerang Israel kemarin. Ya. Padahal yang banyak orang tidak tahu, ini sudah terjadi jauh sebelum Ya. itu rakyat Palestina ditindas dan diperlakukan seperti ini. Benar. Hidup dari kecil dengan bom dan lain-lain gitu. Bisa diceritakan nggak sih apa sih hari-hari yang dijalani oleh rakyat Palestina di sana?
Saya terlahir di Gaza dan orang tua saya, teman-teman, sahabat semuanya, kenangan kecil saya semua ada di sana. Dan saya bersyukur banget, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menjadikan saya orang Palestina dan sangat bangga walaupun kita di bawah penjajahan dan banyak bom, kita mengkorbankan banyak orang, tapi kita yang pertama menerima qadarullah azza wa jalla dengan ridha dan ucapkan alhamdulillah selalu atas semua musibah. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Palestina. Kenapa sih Allah azza wa jalla memilih orang Palestina yang bertahankan tanahnya? Ya karena sesuai kemampuannya. Insya Allah orang Palestina mampu dan kuat untuk bertahankan tanah Palestina yang sedang dijajah, dan tanah Palestina itu bukan tanah orang Palestina saja, bukan tanah orang Arab saja, tetapi ini memiliki seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat yang punya rasa kemanusiaan. Jadi tidak harus menjadi orang Muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi manusia. Dan kenyataannya di sana juga bukan orang Muslim saja yang kena bom atau ledakan, tapi seluruh semua agama di sana. Saya lahir di sana, sudah mulai 2 tahun atau 3 tahun sudah biasa mendengar ledakan gitu. Dan 2005 itu umur saya masih 7 tahun ya. Saya ingat masih ada penjajahan di Gaza. Kan Gaza itu dikuasai oleh Zionis sampai 2005. Sebelumnya masih dijajah selama sekitar 65 tahun gitu. Tapi mereka mundur dari Gaza karena sering melawan, orang Gaza melawan Zionis, akhirnya mereka mundur tapi memblokir seluruh Gaza. Jadi saya sekarang masih ingat, masih anak kecil, ingat saat kita mau ke laut, kita harus ngecek, diberhentikan oleh Zionis, ngecek ini mau kemana, kadang-kadang ada tembakan, kadang-kadang. Jadi masih anak kecil saya ingat bersama orang tua saya gitu. Nah, setelah 2005 mereka mundur, itu ada yang namanya perang gitu. Mereka memerangi Gaza dari langit biasanya, dari udara gitu. Itu ada 4 perang besar yang saya merasakan atau saya mengalami di Gaza. 2008 dan 2011 dan 2014 itu yang paling panjang. 2014 perangnya 55 hari. Itu berapa korban yang? Itu sekitar 4.000 korban saat itu. Tapi yang paling parah perang sekarang itu ada 11.600 korban sampai saat ini di dalam 40 hari. Jadi yang paling tajam, yang paling keras perang ini karena benar-benar itu Zionis mau menghapuskan dan menghabiskan rakyat Gaza gitu. Sekarang juga ada 1 juta orang yang mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan karena ada rencana dari Zionis ini dan sudah tersebar di seluruh sosial media bahwa mereka mau mengusir, mengeluarkan semua rakyat Palestina dari Palestina gitu. Kemana? Ya ke Syria atau ke negara-negara yang lain gitu. Supaya sudah nggak ada kasus Palestina lagi gitu. Tapi itu nggak akan terjadi insya Allah subhanahu wa ta'ala karena orang Palestina masih bertahankan tanah Palestina. Yang satu hal yang luar biasa, mereka even nggak mau pergi dari tanah itu dan mereka tetap memperjuangkan untuk nggak apa-apa deh, mau dibom, mau keluarganya meninggal, mau apa, yang penting mereka terus akan memperjuangkan tanah itu. Itu benar ya terjadi di situ ya? Iya. Dan keluarga sendiri sebelum terjadi perang, pada saat kita udah menikah, saya tawarkan keluarga untuk tinggal di Indonesia saja. Tapi mereka nggak mau, tetap mau tinggal di sana. Maka itu akhirnya kita bangunkan rumah di sana. Wow. Jadi sebelum kita bangunin rumah, kita tawarin dulu nih gitu. Ayo ke Indonesia, tapi memang tidak mau. Apa alasannya mereka? Sama seperti yang tadi aku bilang. Iya, sama. Mereka mau mempertahankan tanahnya. Kalau kita pergi, siapa gitu yang mau mempertahankan tanah kita gitu. Dan mereka bangga lahir di sana.
Masya Mereka Allah. bangga menjadi orang Palestina dan tidak akan pernah keluar. Jadi sebenarnya orang Palestina sendiri tidak akan pernah mau keluar dari Palestina kecuali memang orang-orang yang dulu sudah mengungsi pada saat perang Nakbah dulu. Nah, yang kedua, orang-orang yang memang mau mencari hidup, mencari nafkah untuk keluarganya, dan biasanya itu anak-anak muda yang keluar. Termasuk Bang Ode keluar karena memang untuk mencari nafkah. Karena di sana itu ekonomi udah lemah, semuanya udah ditutup. Nggak semua barang pun juga bisa masuk. Mbak, yang mau aku tanya, ini kan sekarang katanya air, listrik, apa itu benar terjadi di sana semua di Iya, Sudah sangat nggak ada. benar. Kita komunikasi sama keluarga juga agak susah, udah nggak bisa. Jadi benar-benar keadaan di sana mencekam sekali ya. Benar. Ada maaf mau tanya, tapi apakah dengan kejadian yang baru-baru 50 hari ini, ada 40 hari ini, ada korban jiwa dari keluarga? Iya, ada dari keluarga besar saya. Kemarin tanggal 26 Oktober Ya. itu saya dapat berita ada ledakan yang turun di dekat rumah saya gitu, di area saya, Hayil Amal, dan itu saya baca di berita di TV sebenarnya. Tapi tambah sebut di mana lokasi detailnya gitu. Iya. Jadi saya itu saat membaca beritanya, ya Allah, rasa saya itu sangat deg-degan gitu, bukan takut, tapi ya udah namanya keluarga saya di sana gitu, ada rasa manusiawi gitu. Iya. Jadi saya itu baca di berita, ya Allah sayang gimana gitu. Ini ada di area saya Hayil Amal, namanya jalannya juga sama, tapi saya telepon keluarga tidak bisa juga. Berkali-kali, hampir 10 kali ya, saya telepon, nggak ada sinyal, nggak bisa komunikasi. Akhirnya saya baca lagi di berita gitu, saya lihat video di Telegram itu karena cepat. Tiba-tiba saya melihat ada orang mirip dengan adik saya, namanya Abdullah gitu, adik saya, yang dibawa ke rumah sakit, ada orang rekam gitu. Saya bilang sama istri saya, ini Abdullah, ini mirip. Saya nggak yakin bahwa ini Abdullah, tapi ini sangat mirip. Saya nge-match ini tadi saya melihat ada bom, terus aku melihat orang mirip sama Abdullah. Ya Allah, saya semakin sangat deg-degan dan takut. Setelah 2 jam, hampir 2 jam, saya telepon sama orang di luar, dia wartawan di sana. Dia bilang, iya Oday, ada bom dekat rumahmu, tapi bukan rumahmu gitu. Ya Allah, semakin sedih banget gitu, sedih banget. Dan setelah 3 atau 4 jam saya berusaha untuk telepon lagi untuk berita detailnya. Ternyatanya ada 8 rumah yang sudah dihancurkan, itu di jaraknya 50 meter dari rumah saya, dan itu semua tante, keluarga besar, paman, sepupu. 8 rumah yang sudah hancur, yang memang ada keluarga yang tinggal di situ dan ada orang mengungsi juga di sana. Jadi ada 45 korban di situ, dan semua rata-rata anak kecil dan perempuan sama ibunya. Ya, istri saya pernah ke Gaza kemarin bulan kita bersama bulan Maret, dan setiap hari di rumah saya ada anak-anak kecil datang ke rumah itu. Ada salah satunya beberapa orang yang sudah menjadi syahid, meninggal di ledakan yang kemarin dekat rumah saya. Dan itu memang keluarga besar. Jadi rumah paman, rumah tante, kan kalau ada bom satu meluncur itu biasanya 7-8 rumah yang hancur. Dan itu selisihnya cuma 50 meter. Agak lama dapat informasi, besoknya baru terkonfirmasi ada ibu-ibu, kebanyakan wanita, terus sama anak-anak. Nah, anak-anak itu dan ibu-ibu yang meninggal saya kenal semuanya gitu, dan bahkan mereka sudah sempat saya gendong gitu. Kejam. Dan laki-lakinya saat itu sedang sholat maghrib. Ya, pas sholat maghrib. Jadi kebanyakan yang meninggal ibu sama anak, nenek, ibu sama anak, nenek, dan 45 orang yang meninggal. Dan sampai sekarang masih banyak yang ada di reruntuhan karena alatnya terbatas untuk ngambil di bawah. Ya Allah.
Jadi masih belum bisa ya sekarang, Iya, masih banyak. ada 15 korban masih di bawah runtuhan itu, nggak bisa diambil. Jadi sekarang masih terus terjadi ya? Bom Iya, apa semua masih belum terus terjadi? berhenti. Belum berhenti ya? Belum. Justru sekarang itu dari semua sisi. Jadi dari udara, dari laut, dari darat. Dan mereka sudah masuk sekarang, berita terakhir di 2 hari yang lalu sudah menyerang rumah sakit Ashifa. Iya. Nah, rumah sakit Ashifa itu listrik semuanya sudah diputus, ya Allah. Nggak bisa ini. Banyak bayi-bayi itu yang di inkubator dikeluarin dan mereka tergeletak meninggal begitu aja, banyak banget. Jadi ada bagian khusus untuk anak-anak kecil yang baru lahir yang harus dirawat gitu. Itu sudah nggak punya listrik, mereka nggak punya air, nggak punya susu, nggak punya apa-apa gitu. Ada yang meninggal 5 atau 6 sampai saat ini. Totalnya anak bayi ini sekitar 40 orang. Dan Zionis sampai sekarang nggak membolehkan semua alat hidup itu nggak boleh masuk gitu. Lalu bagaimana sekarang mereka bertahan hidup, makan, minum dan lain-lain dari mana jadinya? Di Gaza sekarang kita bisa bilang ada kelaparan besar gitu. Jadi air terbatas, bahkan di Gaza, bagian Gaza Utara itu benar-benar yang nggak ada gitu. Setiap kata orang yang bersaksi di sana, yang memang suaranya sampai ke kita, karena sekarang video-video jarang ada video dari sana, sinyal nggak ada, komunikasi terputus semuanya. Orang yang telepon TV Al Jazeera, saya nonton 24 jam live Al Jazeera, alhamdulillah mereka ini masya Allah setiap jam ada informasi yang terupdate gitu. Dia bilang kalau mau dapat 1 botol air itu menunggu antri 2 atau 3 hari untuk dapat gitu. 1 botol air. Atau 1 roti kecil gitu. Lalu dengan banyaknya donasi dari Indonesia, dari mana-mana, kan sempat aku baca ada yang tertahan di Mesir, tertahan di mana-mana. Kenapa dari pemerintahan Mesir nggak boleh untuk menyalurkan itu ke Palestina gitu? Kenapa ya? Itu aku awam banget nih. Ya, itu saya juga bingung. Pertanyaan yang paling orang banyak. Sebenarnya kita sendiri sudah bisa minimal yang punya otoritas untuk membuka jalur Rafah itu kan Mesir. Iya. Orang betul. Arab, tapi kan satu sama-sama nih, sama Muslim satu gitu ya. Tanah juga, satu tanah gitu. Jadi semua bantuan itu masih tertahan di situ, nggak bisa masuk. Kalaupun dibuka, yang tersedia itu ada ribuan truk, tapi yang dimasukkan hanya 30 truk, 20 truk, 30, 40 seperti itu. Nggak dimasukin semuanya. Dan mengapa? Ya kita bisa tahu mengapa. Karena yang punya otoritas Mesir, tapi kenapa tidak dibuka? Kan artinya yang lebih otoritas adalah Zionis, Israel. Itu yang sampai sekarang nggak ada di pikiran saya gitu loh. Itulah yang terjadi, yang banyak orang tidak tahu, tapi sekarang dunia juga udah tahu. Ya, sekarang bisa dunia berpikir sendiri lah. Kita mau ngomong secara terang kan nggak enak, tapi ya itu kenyataannya. Ya, dan sekarang udah di seluruh dunia hampir menyuarakan sampai memboikot produk-produk dari Palestina. Saya salah satunya yang mungkin saya belum bisa tahu seluruhnya mana produknya yang ini ya, tapi saya udah mulai tidak membeli barang-barang yang, karena yang hanya kita bisa lakukan berdoa. Itu kan yang paling penting ya gitu. Kalau dari badan Mas sendiri, apa yang tindakan-tindakan apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya, yang harus kita lakukan nih gitu? Beberapa hal, terutama yang pertama doa, karena doa adalah senjata kita. Dan yang kedua, kita berdonasi sesuai kemampuan kita, bersedekah, karena sedekah ini efeknya besar atas kehidupan kita, dan ini ada nilai berjihad, fisabilillah, berjuang untuk memerdekakan dan membantu Palestina insyaallah taala. Yang ketiga ya hal itu yang boikot produk-produk yang membantu negeri Zionis atau membantu negara yang support Zionis gitu. Karena sekarang mereka ini membantu Zionis dengan terang-terang, berikan senjata, berikan makanan, oli, semuanya diberikan, bahkan free gitu dari Amerika, tanpa kendala. Iya. Mereka dari pesawat datang untuk di Palestina.
kan Presiden Amerika, terus Inggris, Ya. mereka dengan terang datang. Tapi kenapa untuk bantuan saja ke Palestina nggak bisa? Ini yang kemanusiaan. saya kesel sendiri gitu loh. Dan pasti semua orang pun juga akan kesel Iya, gitu. iya. Kenapa hanya sekedar bantuan? Kita tidak, Palestina itu terutama mujahidin yang berjuang di sana melawan penjajah, nggak minta bantuan apa-apa loh, nggak minta bantuan senjata seperti Zionis yang diperbantukan senjata, Zionis yang diperbantukan bom dan segala macamnya, semuanya dibiayai, semuanya dibantu, makanan dari segala macam. Mujahid yang di Palestina tidak minta apa-apa, tidak minta tentara, tidak minta senjata, tidak minta apapun, hanya minta bantuan itu bisa masuk, itu pun susah. Nggak bisa, itu yang bikin kadang-kadang ya Allah, ya cuma doa, terakhir doa kuat yang bisa kita lakukan, dan minimal itu tadi boikot, terus tetap donasi, tetap lakukan di media sosial gitu, Iya. untuk Iya. menyuarakan, karena itu insya Allah dari suara rakyat dan suara dunia ini akan menekan pemerintah. Ini kan kita ngomongin pemerintahnya yang tidak segera bertindak untuk masalah Palestina. Udah Iya. 40 hari perang, tapi tidak Tidak ada hal dari yang PBB bisa. pun kayaknya. Iya. Maka saya juga bingung apa sekuat itu pengaruh Zionis untuk dunia gitu ya. Nyatanya Karena seperti itu. iya, karena sampai memang mungkin pemicunya adalah terjadi karena semenjak Hamas itu membom Israel katanya. Itu kan aku orang awam lagi nih. Itu gimana sih ceritanya sebenarnya? Sebenarnya nggak seperti itu. Kan Gimana kita sih? semuanya tahu ya bahwa penyerangan-penyerangan itu bukan dimulai dari Hamas. Betul. Dan udah itu sudah sebelumnya terjadi. jauh kan Coba gitu. 75 tahun. 75 Cek, tahun. sebelum 7 Oktober, ini kan kejadiannya 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober, apa yang Zionis itu lakukan Betul. terhadap Gaza, terhadap Iya. Palestina yang di tepi barat? Iya. Tiap hari ada pembunuhan. Betul. Di tepi barat itu nggak ada Hamas. 7 di sana. Oktober itu adalah sebuah perlawanan, Kemarahan pembelaan. yang sudah tertumpuk gitu ya. Iya. Dan 7 Oktober itu banyak hal yang Zionis lakukan. Iya. Menghina Nabi kita, menginjak-injak Al-Quran di Masjid Aqsa. Itu banyak hal yang dilakukan oleh Zionis. Jadi nggak bisa ketika kita ngomong Hamas menyerang duluan, tidak. Sebelum 7 Oktober, coba lihat beritanya bagaimana Zionis itu menjajah Palestina. Iya. Itu namanya kegagalan mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka main propaganda. Kita yang paling canggih di dunia, intelijen kita yang paling pintar, yang paling bagus gitu. Tapi mereka nggak nyangka bahwa akan datang oleh para mujahidin dan merusak gambar yang mereka ini membangun selama 75 tahun yang lalu ini gitu. Iya. Karena mereka sudah terlalu parah, mereka membunuh saudara kita di tepi barat. Tidak ada Hamas di sana. Militer Hamas itu nggak ada di sana. Tapi coba selama 40 hari yang lalu ini ada sekitar 200 lebih syahid di tepi barat gitu. Meninggal. Jadi di sana tetap berjalan penjajahan, di Gaza tetap berjalan. Jadi itu alasan yang batil, nggak bisa. Ini orang Palestina pertama itu berhak untuk membela diri Iya. dengan semua cara gitu. Yang kedua, Israel, Zionis ini namanya penjajahan. Dia ambil tanah yang bukan memiliki dia. Ini punya orang Palestina. Yang ketiga, ini kekuatan nggak sama sebenarnya. Ini Israel punya senjata yang paling besar, yang paling canggih, militer, miliaran, apa semuanya punya. Ini orang para mujahidin ini masih organisasi yang kecil yang masih berusaha untuk membela saudara kita di Palestina dan membela Al-Masjidil Aqsa Mubarak, dan itu hak kita di seluruh dunia. Kalau dihukum itu secara hukum sah, secara syariah sah, semuanya itu. Tapi karena memang standar ganda orang Barat, maaf ya, standar ganda, dan mereka cuman melihat di satu mata gitu. Oh, ini kalau untuk mereka, kalau di sana Ukraina sama Rusia ada perang, oh Rusia menjajah Ukraina, membunuh, masuk ke rumah sakit, apa-apa. Tapi giliran di Palestina terjadi sama sebenarnya, bahkan lebih parah jauh dari apa yang terjadi di sana. Iya. Mereka apa yang bilang jawabannya? Coba. Mereka bilang, oh Israel itu berhak membela diri gitu.
Itu kan, tapi alhamdulillah sekarang seluruh dunia sudah tahu, siapa yang munafik, siapa yang punya standar ganda, siapa yang bohong sama seluruh rakyat di dunia ini. Bahkan alhamdulillah ada banyak orang di barat sekarang, di British dan Amerika, negara-negara barat yang mereka membela demo besar-besaran, karena sudah tahu bahwa pemerintahnya itu zalim juga, yang memberikan hak untuk Israel bela, itu bukan namanya bela diri, yang membunuh anak kecil ini. Semua anak-anak kecil ini 2 tahun, 1 tahun, baru bahkan lahir, berapa bulan, bahkan ada yang masih di perut ibunya dibunuh. Apa dia pegang senjata? Dia membunuh Israel ini. Tapi sudah kita tahu bahwa mereka mau menghapuskan semua rakyat Palestina. Kan makanya kemarin sempat beredar juga peta Palestina yang katanya semakin ke sini posisinya sudah semakin luas wilayah Israel lebih dari Palestina. Karena mungkin itu sudah menjadi niat mereka kan untuk menghapus. Bahkan bukan hanya itu juga, tujuan Israel itu untuk ambil tanah seluruh Arab, seluruh umat Islam juga. Tapi mulainya dari Palestina. Betul. Gitu. Aku dengar katanya setelah Palestina, kemungkinan akan ke. Benar. Mereka ini sebut itu juga, bukan kata saya sendiri atau itu rahasia, itu bukan rahasia. Itu diomong oleh pemerintahnya, pemimpinannya sendiri sama hakamnya. Hakam itu kalau kita bilang ulamanya gitu. Yang mereka tujuannya seluruh tanah Islam harus diambil gitu. Tinggal kita sadar enggak. Sebenarnya kalau kita ini sadar, kita membantu saudara kita Palestina, itu kita membantu diri sendiri sebenarnya. Bukan hanya mereka saja. Ini untuk kita juga, untuk mereka bertahankan tanah Palestina. Ini menjaga tanah kita juga, gitu. Tapi yang aku mau tanya, dari pemerintah Palestina sendiri, apa yang mereka lakukan? Dari pemerintahannya sendiri, apa mereka tidak sekuat itu untuk bisa melakukan sesuatu? Kan kita tahu itu Palestina bukan negara, bukan republik, belum merdeka. Betul. Jadi, tapi kan ada kepala negaranya ya? Iya, saya akan jelas hal ini karena sangat sensitif gitu. Hal ini yang menjadi banyak orang salah paham gitu tentang Palestina. Dia berpikir bahwa Palestina itu negara seperti Indonesia atau Malaysia yang republik, ada tentaranya, ada. Itu tidak seperti itu. Tetapi ada yang namanya organisasi Munazzamatut Tahrir Al-Falastiniyah, itu yang mewakili rakyat Palestina, tapi itu 25 atau 30 tahun yang lalu. Itu mereka bikin satu golongan dari rakyat Palestina yang mereka bikin janjian sama Israel. Israel memberikan sedikit fasilitas buat mereka, namanya Palestinian Authoritas, Sultan Palestina. Dan sekarang mereka di Gaza tidak ada otoritas di sana, hanya di beberapa tanah yang di tepi barat. Dan itu mereka tidak punya tentara, hanya punya polisi yang senjatanya kecil supaya menjaga tidak bisa melawan Zionis gitu. Dan pemimpinnya yang di sana rakyat Palestina tidak memilih dia, dan juga tidak secara tidak ada parlemen juga, tidak ada demokratis gitu di situ. Jadi bukan dia yang mewakili Palestina sekarang. Yang mewakili Palestina sekarang para mujahidin yang melawan Zionis. Itu yang rakyat Palestina, seluruh rakyat Palestina memperjuangkan. Iya, maksudnya mereka menganggap para mujahidin yang mewakili kita, bukan orang lain gitu. Tidak ada pemerintahan ya, memang ya. Kalaupun ada, itu tadi dipilih dan diatur oleh Israel. Iya. Jadi tetap di bawah naungannya Israel. Bekerja sama juga. Tapi alhamdulillah itu nggak banyak, itu cuman sedikit. Dan memang ini perjuangan kita dengan Zionis ini pasti ada banyak hal yang kita harus yang kita mengalami, dan nggak semua orang baik kan, pasti 100%, walaupun 1%, 2% ada yang namanya berkhianat, ada yang namanya ambil jalan yang tidak benar gitu. Ada beberapa orang, tapi alhamdulillah nggak banyak. Dan yang menang, yang sekarang sudah ini bahasa senjata kalau kita bilang itu, kita bisa kembalikan Palestina dengan cara yang keras seperti itu. Kenapa? Karena mereka ambil Palestina dengan cara yang keras gitu. Nggak bisa kita nego
seperti yang mereka melakukan nego, setiap hari ada conversation, gimana Israel ini ambil tanah saya, ini tanahku, ini tanahmu, ini nggak bisa. Harus kekuatan, harus keras, harus tegas gitu. Baru bisa kembaliin Palestina seperti cara itu. Tapi ini aku salah atau enggak ya? Ada di Al-Quran bahwa Palestina suatu hari akan menang gitu. Itu benar nggak sih? Itu janji Allah. Itu janji Allah. Iya. Di surat. Ada di surat Al-Isra. Itu gimana itunya apa tafsirnya ya? Jadi di surat Al-Isra itu ada cerita Bani Israel, Zionis yang sekarang. Dan selama Islam datang, bahkan sebelum Islam itu ada selalu ya berantem atau ada masalah antara Bani Israel ini karena sifat-sifatnya Bani Israel ini membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang baik, membunuh anak kecil juga, itu sebelum Islam datang juga gitu. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji kepada umat Islam, kepada orang kaum mukminin ini akan menang, selalu akan menang. Ada beberapa tafsir di dalam surat Al-Isra bahwa Israel akan menang 2 kali. 2 kali akan menang atas rakyat yang baik. Tidak sebut itu agamanya Islam atau apa gitu. Karena sebelum Islam datang 1400 tahun yang lalu, sudah terjadi negara Yahudi berdiri, tapi akhirnya jatuh karena zalim juga. Mungkin, wallahu a'lam, saya tidak bisa memastikan karena ulama juga tidak bisa memastikan bahwa kali ini mungkin kali yang kedua, karena janjian di Al-Quran Al-Karim ada 2 kali. Yang pertama sudah terjadi sebelum Islam. Sekarang mungkin terjadi ini karena sekarang sangat kuat Zionis ini. Dan Allah Azza wa Jalla sebut di Al-Quran Al-Karim, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Mereka akan membuat keburukan di dunia ini 2 kali, yang besar gitu. Mungkin wallahu alam kali ini kedua. Dan Allah Azza wa Jalla di ayat kedua di surat Al-Isra berjanji bahwa orang Muslim akan atau orang baik, orang salihin ini, para mujahidin yang akan insya Allah menghapuskan kezalimannya. Wallahu a'lam, ini kali kedua. Dan ada ciri-cirinya sekarang. Kan Zionis yang tadi saya bilang, mereka propagandanya intelijen yang paling canggih, senjata yang paling besar, apa-apa nggak bisa, semua menang satu. Tapi ternyatanya orang-orang para mujahidin ini yang mereka dengan keimanannya yang tinggi dan keyakinannya yang tinggi bisa kalahin satu negara yang paling canggih di seluruh dunia. Padahal mereka nggak punya senjata yang sama gitu. Itu mukjizah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya bilang jendela untuk harapan harus ada dan keyakinan kita harus semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa menang. Dan umat Islam tidak selalu menang karena jumlah tentaranya atau karena senjatanya yang paling besar. Tidak ada yang namanya seperti itu. Tapi keyakinannya, keimanannya, hatinya, imannya kuat enggak? Kalau imannya kuat, ikhtiar sesuai kemampuan kita, insya Allah kita akan menang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dilakukan saat ini oleh saudara kita di Gaza. Dan sekarang, maaf, mereka ini bukan melawan Israel saja, tapi melawan seluruh dunia ternyatanya. Seluruh dunia. Kan ada pro sini, pro sana. Iya, seluruh dunia. Saat terjadi 7 Oktober, 2 hari kemudian, Presiden Amerika datang, Presiden Inggris, Presiden Prancis, Presiden siapa, puluhan negara yang datang untuk support, dukung, bawa senjata, coba. Untuk melawan hanya 2 juta orang yang di Gaza, dan itu nggak semua tentara juga. Beberapa ribu saja yang ada. Masya Allah ya. Dan itu yang terblokir dari semua jalur juga, semua akses sudah nggak bisa. Coba. Ya itu kita harus yakin bahwa kita benar. Semakin terjadi ini, kita harus yakin bahwa umat Islam menang dan mereka akan menang juga. Wow, Mbak, tapi sedikit coba aku mau tanya, sedikit penasaran. Waktu Mbak pernah ke sana ya, ke Palestina, kan tahu Indonesia kayak gini gitu. Di sana tuh kehidupannya kayak apa sih?
Adakah sebelum perang gitu ya, zaman mungkin lagi adem gitu. Ada hiburan kah? Ada kayak gimana sih daerahnya? Silahkan berjawab. Aku sangat senang istri saya ke sana. Jadi sebelum itu saya ke Gaza, tapi Allah kasih rizki saya, nikmat yang luar biasa. Saya bisa datang diambil. Bisa datang di 2 tempat. Biasanya kan kalau yang di Gaza udah nggak bisa ke Aqsa. Saya bisa ke Aqsa sebelum ke Gaza. Jadi saya sudah melihat turunnya di mana tuh? Di Jordan. Di Jordan. Jadi Jordan terus perjalanan berapa jam? Aqsa. Cuman deket aja 2 jam 3 jam. Dari Jordan aja deket pada. Iya, dekat. Masya Allah. Jadi saya di sana ke Aqsa itu 5 hari dan melihat kondisi. Jadi pada saat suami saya bercerita, waktu itu saya cuma bisa bayangin. Memang kita cerita, tapi nggak nyampe kan ya, seperti apa gitu. Pada saat masuk Aqsa, ya Allah, ini tempat Isra Mi'raj, ini tempat Rasulullah mengimami para nabi. Terus ini tempat Rasulullah diundang ke Sidratul Muntaha gitu. Oh ini tentaranya, oh ini tempat syahid-syahid orang-orang yang di tepi barat yang setiap hari dijajah. Oh ini Hebron, ini Ramallah, ini Jenin yang sering saya dengar cerita dari Bang Ode bahwa setiap harinya mereka itu selalu dijajah. Nah, kalau Gaza kan tidak setiap hari dijajah karena Gaza tidak ada orang Israel, tapi diblokir. Nah, jadi saya udah masuk nih setelah saya masuk di Aqsa. Nah, setelah itu saya pulang ke Gaza. Rumah kan. Jadi dari Jordan ke Kairo dulu. Padahal dari Aqsa ke Gaza itu dekat. Hanya jadi, 1 jam aja. Jadi harus balik ke Kairo dulu. Ke Jordan dulu. Baru ke Kairo. Habis dari Kairo baru kita melewati jalur Rafah untuk ke Gaza. Karena Gaza benar-benar udah diblok. Jalannya sangat capek itu. Perjalanannya Masya Allah juga luar semuanya. Biasa. Gitu. Jadi harus buka-buka koper. Dicek sama mereka. Semuanya dicek sama tentara Mesir. Jadi kan nggak semuanya barang bisa masuk. Jadi ada barang-barang yang tidak boleh masuk seperti kaos warna hijau itu tidak boleh. Terus di Mesir tuh. Iya. Jadi perlakuan Mesir saya bilang ya Allah luar biasa gitu. Makanya saya ketika jalur Rafah ini tidak dibuka, ya udah memang sama gitu. Sama dengan mereka gitu. Bagaimana memperlakukan rakyat Palestina. Karena kan ini benar-benar intern pada saat kami melewati jalur Rafah Mesir itu Masya Allah mereka memperlakukan orang Palestina itu tidak patut. Saya marah sekali. Kenapa mereka memperlakukan Palestina seperti ini? Kan saudara gitu. Jadi perjalanannya sangat luar biasa. Setiap 1 jam kita turun dari bis itu dicek-cek koper-koper kita. Terus di imigrasi jalur Rafah Mesir itu imigrasi khusus, bukan imigrasi yang Kairo, tapi khusus jalur Rafah itu benar-benar tidak layak. Bau, kotor, banyak sampah, terus aduh gelap, tidak ada internet. Pokoknya khusus orang-orang Palestina. Tidak akan ada orang selain orang Palestina di situ. Kecuali memang punya istri atau punya suami orang Gaza, baru bisa tahu. Jadi kehidupannya ya udah cuma bertetangga. Bekerjanya apa gitu di sana? Di sana tidak ada pekerjaan yang mudah karena kan semuanya di blok, ekonominya lemah. Nah, terus makanya mereka bekerja dan mencari nafkah dari mana? Yang sebagian bisa bekerja, tapi sebagian banyak pun juga memang mereka bukan nggak mau kerja, tapi memang tidak ada pekerjaan. Kan? Iya. Maka itu saya bilang bahwa ketika ada orang Gaza yang keluar dari luar Gaza, itu pasti mereka cari nafkah untuk keluarga dan biasanya anak-anak muda. Seperti Bang Ode ini. Dan banyak teman-temannya yang tinggal keluar dari Gaza untuk menghidupi keluarga. Gitu. Terus gimana pas masuk Kalau ke Gaza? Sudah masuk di Gaza, Masya Allah, kotanya indah. Kita tenang di sana. Yang dimaksud adalah pemerintahan Hamas ya ada di Gaza. Hamas yang ini, dan mereka sangat memuliakan rakyat Gaza. Makanya kenapa Palestina itu sangat mencintai Hamas. Selain mereka mempertahankan menjadi mujahidin untuk tanah Palestina, mereka pun juga memang sangat baik dan memperlakukan
Palestina itu memuliakan gitu. Oke, paham sampai sekarang. Nah ini kan nggak tahu nih, kan aku benar-benar nggak tahu nih, kan Iya. langsung denger dari yang memang pernah. Iya, saya saat sebelum masuk ke Gaza, ini kan perjalanan nih harusnya ditempuh 5 jam. Tapi kita sampai 12 jam gara-gara cek kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu saya nggak mau ke Gaza lagi gitu, capek gitu. Bahkan waktu di Mesir, Bang Ode ditahan, kita dipisahkan gitu. Begitulah mereka memperlakukan orang Palestina. Tapi Gitu. tapi itu pemerintahnya ya, bukan rakyatnya. Iya, kalau iya, kita pemerintahnya. ngomongin. Kita Iyalah, ngomong iya, kita pemerintah. kan Kalau ngomong rakyat seluruh rakyat pasti bela. iya, Sangat-sangat Iya, baik iya. sama Palestina. Iya. Nah di sana saya bilang saya nggak mau ke Gaza lagi, capek gitu, capek perjalanan dan kesel bawaannya gitu. Tapi setelah saya sampai jalur Rafahnya Gaza, ya Allah, ruangannya wangi, rapi, pemerintahnya Hamas juga sangat memuliakan, bukan hanya memuliakan kita, tapi memuliakan memang rakyatnya gitu. Nah setelah itu kita ketemu sama keluarga, ya lebih senang lagi, terobati rasa kesel-kesel yang tadi gitu. Bahkan saya bilang, kapan-kapan kita kesini lagi Bang, mungkin 3 bulan kita akan kesini. Nah itu saya kesana kan 3 minggu gitu. Oh udah betah katanya. Iya sangat enak. Jadi di sana aman banget. Kalau untuk hiburan tidak ada hiburan yang seperti apa. Di sana memang tidak ada hiburan. Satu-satunya hiburan itu ya laut Oke, Gaza Laut yang Gaza. sekarang pun juga hancur. Jadi Kayak warung, restoran gitu ada. ya banyak Ada, bagus di sana. Oke. Dan Makanannya enak juga, istri saya enak-enak suka makanannya. suka Masya Allah. cake dan ada namanya apa? Ada dinamit atau Ya. apa? Kok nggak ada ya Ada restoran falafel. Palestina di sini? Pengen coba loh. Enak ada ya? Enak dan berkualitas makanannya. Belum ada ya. Di yang Indonesia khusus nggak ada ya? restoran Palestina, ya. yang orang Palestinanya Iya. sendiri masih belum ada. Nggak ada ya? Karena beda, walaupun misalkan ada yang buka warung Palestina, tapi bukan orang Palestina, itu Beda ya. gitu. Oke, Jadi oke. memang harus Palestina. Makanannya murah-murah, enak-enak, gitu. Kotanya indah. Saya keliling di daerah Gaza Utara, Gaza City, Gaza Tengah, dan udah hampir semua, cuman belum semua juga. Cuman kita keburu pulang karena ada 11 bom meluncur di sana. Saya masih baru pertama dan agak sedikit takut gitu. Pasti. Jadi Bang kayaknya mau perang karena itu mau menjelang puasa. Maret saya ke sana. Pasti kalau mau puasa, mau lebaran ada aja kan dramanya Iya, Zionis itu mau ke Aqsa gitu, mau ke Gaza kayak gitu. Jadi kita pulang tapi ibu gitu ya, ibu kenapa Aida takut gitu? Mereka itu biasa kalau seperti itu. Jadi artinya yang disebutkan Bang Ode 5 perang, itu 5 perang yang sangat besar. Nah, di antara itu, kalau perang-perang kecil itu sudah biasa. Jadi kayak bom meluncur. Jadi makanya anak-anak di sana dan Bang Ode itu tahu tipe-tipe senjata Zionis gitu. Jadi oh ini pesawat F-35, terus ini bom model apa, mereka tahu gitu. Itu buat anak-anak yang kehilangan orang tuanya tuh mereka nggak bisa dibawa ke sini ya? Nggak bisa. Susah ya, harus ada perjanjian dan lain-lain ya. Iya, dan berjalanan juga akses itu dari mana gitu. Tidak bisa. Dan itulah mereka anak-anak yang kehilangan orang tuanya, terus bahkan orang tuanya juga yang mendorong mereka akhirnya memang untuk melawan, seperti akhirnya mereka dilatih dari dan kecil menjadi Hamas itu gitu Masya kan, Allah. terlahir dari rakyat Palestina. Iya. Berarti memang kenapa tanah itu begitu ini karena ada Masjid Al-Aqsa, ada ininya Yahudi, dan ada satu lagi juga ya tempat ibadahnya orang Kristen ya. Ya Di situ juga kan? di Itu dekat Aqsa itu. di dekat Aqsa tuh. Apa namanya? Tembok Yerusalem, ratapan. tembok ratapan. Iya, Yerusalem. Nah itu kalau orang Kristen mau ke sana mereka Nggak turunnya apa-apa. di Sama di Jordan. di Jordan juga, bukan di Israel kan ada bandara juga Mbak? Iya, melalui Jordan. Tapi nggak tahu kalau orang luar langsung ke bandara Israel. bisa nggak? ada temanku kemarin langsung ke Israel. Saya kurang Itu paham. ada di Tel Aviv namanya. Iya, Tel Aviv. Bandara punya Israel. Tapi kalau orang Indonesia tidak, semuanya harus lewat Jordan. Jordan ya. Ada bagian yang bisa ke Oke. sana.
tergantung paketnya. yang Tergantung. dipilih. Iya. Kalau kan ada tempat buat Tapi ibadah. belum tentu semua bisa masuk juga. Nggak Ada bisa. yang ditolak Agak gitu. Susah Nah, itu gitu. buat pengetahuan juga buat kita. Dari dulu saya pengen banget ke Aqsa, tiba-tiba tapi takut gitu, ada ketakutan gitu. Kalau di Aqsa itu untuk kita masih lumayan aman gitu. Sampai sekarang kan Aqsa masih terbuka untuk wisata. Jadi makanya itu yang menjadikan propaganda juga. Jadi orang Indonesia kalau dari situ, enggak kok tentara Israel bagus, baik, enggak ada kok kerusuhan. Nah itu propaganda. Padahal kerusuhannya ya tidak di situ, pas lagi tidak di situ gitu. Di West Bank itu. Oke, ini juga pengetahuan lagi. Oke, terakhir. Ya udah. Terakhir Dedi. Terakhir, aku penasaran banget. Apa harapan dari Mbak dan Mas kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan ke depan untuk terus membela Palestina? Ya itu tadi sudah disebutkan, saya hanya mengulang lagi Ya. Doa, Ya. yang jelas doa. Karena kita sebagai rakyat juga nggak bisa apa-apa. Ya. Kita kepengennya berbuat sesuatu Ya. yang lebih, tapi Betul. memang Kita Allah memaksa tidak bisa Ya. apa-apa. Ya. Jadi doa, yang kedua donasi. Ya. Walaupun juga ada kecewa di sana, kita sudah donasi tapi tidak nggak bisa nyampe, masuk. betul. Nah, tidak bisa masuk secara maksimal. Ya. Nah, kalau kemarin donasinya itu masih bisa karena kayak makanan dan semuanya karena Ya. menghabiskan yang ada di Gaza. Ya. Tapi yang dari luar belum bisa masuk secara masuk. maksimal. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk tetap terus berdonasi Oke. karena kan banyak kebutuhan. Yang ketiga, kita boikot produk-produk yang mendukung Zionis. Oke. Yang keempat, terus bersuara melalui medsos, Ya. baik online ataupun offline. Itu insya Allah akan menekan pemerintah untuk ya berbuat sesuatu. Untuk tidak ya betul-betul. Oke, Gitu, oke. walaupun masih 40 hari ini Dan belum jangan ada. merasa juga capek gitu walaupun 40 hari Iya. perangnya. Ya. Kenapa? Kita kalau udah ada rasa capek, kita ingat saudara kita yang ada di sana, mereka Ya. belum capek dan mereka masih bertahankan tanah Masya Palestina, Allah. mengkorbankan diri. Ya. Kita ini sekarang di Indonesia alhamdulillah enak, tenang, senang, damai, minuman, makanan, bisa bekerja, bisa internet, semuanya ada, listrik 24 jam. Hanya kita membantu dengan postingan saja gitu. Masa ada orang yang bilang, ada kan beberapa orang yang bilang, oh udah bosan, udah capek itu. Ya karena memang dibuat seperti itu. Iya, Makanya gitu. kan IG mereka jadi punya rasa takut di ban gitu ya, takut Saya sih dihapus Saya gitu. sih nggak peduli. Jadi memang dibuat seperti itu supaya mereka diam. Ya. Tidak lagi membicarakan Palestina. Ya. Tapi ternyata dunia berbeda. Dunia Ya. sekarang semakin bersuara. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah Insya Allah ya. lebih dekat Amin. Kita Palestina berdoa. segera merdeka. Bismillah, kita semua berdoa pastinya tetap buat Amin. Palestina, karena benar tadi ini bukan karena agama aja, tapi ini sudah kemanusiaan, hati nurani kita. Ini anak, ibu hamil, ibu, orang tua dan lain-lain ya. Kita mungkin bisa hidup di Indonesia tiap hari dengan mungkin yang kita lagi susah, cuma nggak, orang banyak kalau misalnya aku lagi kemarin mau donasi, Bu di Indonesia masih banyak yang susah. Aku sedih denger ya bahwa tapi sesusah-susahnya kita Di Indonesia kita hidup bisa cari makmur, kerja, kita bisa tetangga bisa ngambil ini, bisa masa kita masih bisa lah hidup. Mereka di sana hidupnya dengan apa, semua akses ditutup, apa-apa nggak dapet gitu. Tapi ya Benar. ya mata, dan aku di Indonesia luar biasa banget. Aku bangga banget juga dengan orang yang banyak sekarang menginfluence ya. Mudah-mudahan terus ke depan kita tetap terus berjuang buat Palestina. Semoga Allah menurunkan hidayahnya ya. Amin. Bismillah ya. Terima kasih Mbak dan Mas udah Iya, hadir. sama-sama. Kita foto bareng nanti ya. Iya. Guys, seru banget perbincangan hari ini. Mungkin maaf atas ketidaktahuan aku karena aku juga dapat dari media sosial terus kan gitu. Tapi kadang-kadang beda-beda, takut salah. Jadi aku ngundang yang memang paham gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.